Gimana solusi jika ayam teman-teman menelan atau memakan benda asing seperti karet, plastik, ataupun benda-benda asing lainnya? Ya, gimana cara mengatasinya? Mengupayakanlah agar benda asing tersebut bisa keluar. Simak video ini sampai selesai, akan saya jelaskan. Ini berdasarkan ya saya pernah praktek teman-teman ya. Jadi semoga bisa membantu. Memang untuk kemungkinannya nggak mungkin bisa 100% sembuh ataupun bisa keluar, tapi ini bisa diupayakan ya. Pertama kita lihat kondisi dulu ya. Ayam yang dia nggak sengaja memakan karet, plastik ataupun benda asing ya, yang dia dalam kondisi tembolok ada isinya dengan yang tembolok kosong, itu lebih berpeluang sembuh ataupun bisa keluar benda asingnya adalah ayam yang temboloknya ada isinya. Kenapa? Karena nanti makanan tersebut bisa membantu mendorong ketika pembuangan pada usus teman-teman. Tapi kalau tembolok itu kosong, ayam kita menelan seperti tali ataupun benda asing itu lebih berbahaya teman-teman. Ya bisa nyangkut dan lain-lain. Ya. Terus gimana upayanya? Ya, untuk menyembuhkan. Cara pertama, ya, kalau sudah terlanjur, nih kita tahu ayam kita makan benda asing, ya. Pertama, teman-teman sediakan minyak kelapa atau VCO. Ataupun kalau nggak ada mentok-mentok pakai minyak goreng. Tapi yang bagus sebenarnya VCO. Itu nanti ya teman-teman, VCO itu teman-teman lolokan sekitar 2 sendok ya. Habis itu ayam juga dikasih minum dan dikasih makanan yang berserat juga yang membantu mendorong karet, plastik ataupun benda asing tersebut keluar ya. Cara kedua, cara kedua ini cukup efektif juga. Teman-teman bisa sediakan, bisa cari kangkung ya. Kangkung itu teman-teman rebus. Terus nanti teman-teman gelenderi bentuk sejempol-jempol gini. Nanti apa tuh lolokan. Lolokan pada ayam teman-teman ya. Karena kangkung itu nyernanya nggak mudah teman-teman ya. Nanti dia juga akan membantu untuk mendorong benda asing tersebut keluar. Biasanya keluar ya berupa karet ataupun apa itu plastik yang tertelan akan keluar ya. Tapi yang memang yang lebih sulit di mana kondisi ketika ayam itu nggak sengaja makan benda asing, plastik ataupun karet, dia kondisi belum sarapan ataupun tembolok kosong ya. Itu riskan banget, susah untuk keluar. Kenapa? Biasanya langsung terdorong ke usus, nanti dia apa itu gubel-gubel di sana. Jangan tuh apa tuh nyantol-nyantol di sana itu susah keluar ya teman-teman. Ya daripada yang ayam kondisi dia udah ada makan. Makanya untuk pencegahan teman-teman pastikan di area kandang, area dia sekitar diumbar itu bersih teman-teman ya. Ya jadi seperti plastik, em, karet, benda-benda asing lainnya bersih. Dan jangan sampai ayam kita tuh di kondisi yang benar-benar dia kelaparan sampai benda-benda asing juga dimakan walaupun tidak di sekitarnya ataupun tidak di depannya langsung. Karena kalau ayam itu kondisi dia tercukupi nutrisinya, bukan hanya kenyang ya tapi protein tercukupi, dia tuh nggak akan terlalu apa ya teman-teman, cari makanan benda-benda asing lainnya. Itu yang perlu teman-teman jaga ya agar ayam kita tuh aman dari benda-benda asing. Memang kalau ayam dilepas ya dia makan tanah, pasir itu memang berkemungkinan kena cacing ya teman-teman. Tapi kalau cacing itu kan diubah cacing bisa. Tapi kalau benda asing ya teman-teman, benda asing seperti plastik, karet itu diubah cacing menurut saya nggak bisa. Jadi memang harus ada upaya tertentu dari kita untuk membantu mengeluarkan. Bahkan beberapa kasus memang nggak bisa keluar, pada akhirnya ya ayam temboloknya nggak turun ya, sakit dan lain-lain ya. Jadi teman-teman sebelum kejadian selalu pastikan di sekitar area ayam itu lepas, dibersihkan, plastik, karet setiap hari dilihat ya. Karena kadang kan mungkin kita atau keluarga nggak sengaja membuang plastik ataupun menjatuhkan karet di situ, nanti ya nggak sengaja kemakan ayam. Jadi selalu teliti. Dan kedua teman-teman sedia VCO ya. Itu untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu. Karena kalau kangkung kita masih cari dulu nih, kita masih beli atau apa masih rebus. Tapi kalau VCO itu langsung ya, VCO itu langsung. Jadi ini tips dan trik ya teman-teman ya, karena dulu saya juga pernah mengalami di MM saya ya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Fajar Afifam, salam satu hobi.